Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nivedita Wirapuspanati dengan NIM 19130111043. Saya akan menjelaskan materi mengenai anti turunan. Matematika memiliki banyak pasangan operasi balikan, yaitu penambahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, pemangkatan dan penarikan akar. Sedangkan balikan dari turunan disebut dengan antidiferensial atau integrasi. Definisi: F disebut antiturunan F pada interval I jika dx fx sama dengan fx pada I, yakni jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x pada I. Contoh: carilah suatu antiturunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat pada min tahingga, koma tahingga. Yang pertama yaitu kita harus mencari fungsi f yang memenuhi persamaan f aksen x sama dengan 3x kuadrat untuk x bilangan real. Maka fungsi f yang memenuhi adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2 juga memenuhi f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f yang memenuhi yaitu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah c, di mana c merupakan konstanta sebarang. Kesimpulannya yaitu, jika suatu fungsi f mempunyai suatu antiturunan, ia mempunyai keseluruhan keluarga yang setiap anggotanya diperoleh dari salah satu di antaranya dengan menambahkan konstanta yang cocok. Selanjutnya yaitu notasi antiturunan. Yang pertama, dengan menggunakan AX. Contohnya, AX x kuadrat sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Yang kedua, dengan menggunakan notasi Leibniz yang lebih populer untuk digunakan. Contohnya, integral x kuadrat dx sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Selanjutnya yaitu teorema A mengenai aturan pangkat. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka integral x pangkat R dx akan sama dengan x pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah c. Contohnya, carilah suatu antiturunan umum dari fx sama dengan x pangkat 2/3. Penyelesaiannya menjadi integral x pangkat 2/3 dx sama dengan x pangkat 2/3 ditambah 1 per 2/3 ditambah 1 ditambah c. Sehingga akan menghasilkan 3/5 x pangkat 5/3 ditambah c. Selanjutnya yaitu teorema B. Integral sin x dx sama dengan negatif cos x ditambah c. Yang kedua, integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Selanjutnya yaitu teorema C mengenai integral tak tentu adalah operator linear. Misalkan f dan g mempunyai antiturunan, dan misalkan k suatu konstanta, maka akan berlaku yang pertama yaitu integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Yang kedua, integral fx ditambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Yang ketiga yaitu integral fx dikurang gx dx sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Selanjutnya yaitu teorema D mengenai aturan pangkat yang digeneralisir. Integral gx pangkat R g aksen x dx akan sama dengan gx pangkat R ditambah 1 per R ditambah 1 ditambah c. Contoh soal, integral x pangkat 3 ditambah 3x
dipangkatkan dengan 10 dikalikan 3x kuadrat ditambah 3 dx. X pangkat 3 ditambah 3x kita misalkan dengan gx. Sedangkan 3x kuadrat ditambah 3 merupakan turunan dari gx, sehingga dapat dimisalkan dengan g aksen x. Maka didapatkan integral gx pangkat 10 g aksen x dx. Sesuai dengan teorema D, akan mendapatkan gx pangkat 10 ditambah 1 per 10 ditambah 1 ditambah c, menghasilkan gx pangkat 11 per 11 ditambah c. Gx tadi adalah x pangkat 3 ditambah 3x, sehingga didapatkan hasil x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 11 per 11 ditambah c. Contoh soal yang pertama, integral 2x kuadrat ditambah 5x dx. Integral 2x kuadrat ditambah 5x dx akan sama dengan integral 2x kuadrat dx ditambah integral 5x dx. Kemudian sesuai dengan teorema C yang pertama, akan sama dengan 2 integral x kuadrat dx ditambah 5 integral x dx. Selanjutnya akan sama dengan 2 dikalikan x pangkat 2 tambah 1 per 2 ditambah 1 ditambah c1. Kemudian ditambahkan dengan 5 dikalikan x pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1 ditambah c2, yang akan menjadi 2 dikalikan x pangkat 3 per 3 ditambah c1 ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan x pangkat 2 per 2 ditambah c2, sehingga menjadi 2x pangkat 3 per 3 ditambah 2c1 ditambah 5x kuadrat per 2 ditambah 5c2. Dalam hal ini, dua konstanta sebarang c1 dan c2 muncul, tetapi digabung dalam suatu konstanta c, sehingga menghasilkan 2x pangkat 3 per 3 ditambah 5x kuadrat per 2 ditambah c. Selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua, integral sin x per cos pangkat 3x dx. Integral sin x per cos pangkat 3x dx akan sama dengan integral sin x cos pangkat negatif 3x dx. Kita misalkan cos x dengan u, maka du sama dengan negatif sin x dx. Sin x dx sama dengan negatif du, sehingga integral sin x cos pangkat negatif 3x dx sama dengan integral u pangkat negatif 3 negatif du. Negatifnya kita keluarkan menjadi negatif integral u pangkat negatif 3 du, sehingga menjadi negatif 1 per negatif 2 u pangkat negatif 2 ditambah c, sehingga menghasilkan setengah u pangkat negatif 2 ditambah c. Karena u sama dengan cos x, sehingga menghasilkan setengah cos pangkat negatif 2 x ditambah c, atau sama dengan 1 per 2 cos kuadrat x ditambah c. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.